Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PAL TV di mana bae berado. Apa kabarnya pemirsa? Seneng nian pemirsa, aku Cek Susan pacak ngawangin pemirsa setiap harinya tentunya di program kesayangan kita Halo Palembang. Tentunya memberikan informasi, mengedukasi dan menginspirasi buat masyarakat Kota Palembang. Pemirsa setiap PAL TV memang punya kita. Soalnya aktivitas kita padat, apalagi yang biasa kegiatan menghabiskan waktu itu di luar ya. Dengan kendaraannya, dengan hujan tadi itu pemirsa ya. Dan pastinya akhir-akhir ini agak sedikit terganggu, meresahkan karena BBM kita naik ya. Apalagi yang dari 24 jam satu hari itu separuhnya itu banyak kegiatan di luar dan menggunakan kendaraan. Nah ya, agak sabar-sabar pemirsa ya. Tapi tenang bae, pemirsa biasanya tuh setiap hal-hal yang menyulitkan itu biasanya ada solusinya. Nah kan sekarang juga kan banyak nih pemirsa kendaraan-kendaraan yang bertenaga listrik. Nah, pemirsa sudah beli belum kira-kira? Nah, jadi jangan sampai khawatir pemirsa kalau memang bahan bakar kita lagi naik, mungkin bisa solusinya dijual dan dibeli dengan kendaraan listrik, bisa menghemat ya. Tapi pasti kan setiap kendaraan itu, setiap solusi juga ada plus minusnya. Nah ini kita harus tahu juga dalam memilih yang namanya kendaraan ya, biar kita nyaman melakukan aktivitas sehari-hari. Dan pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini adalah tren kendaraan listrik di Palembang. Nah buat yang pengen tahu kira-kira plus minusnya, terus tips-tipsnya seperti apa memilih kendaraan listrik ya, kita sudah menghadirkan pakarnya ini pemirsa ya. Ada Bapak Rahmat Rizky, pengamat kendaraan listrik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Cek Susan, apa kabar? Semangat Pak. Semangat. Walaupun agak hujan dikit ya. Iya. Pak Rahmat Rizky, panggilannya apa nih Pak Ena? Rizky aja. Pak Rizky ya, Abang Rizky ya? Abang Rizky, iya. Pak, ini adalah pengamat kendaraan listrik. Betul. Berarti tadi datang ke sini pakai mobil listrik? Mobil listrik dong. Oh. Kita sudah mobil listrik terus pokoknya. Hujan tadi aman Pak ya? Aman mobil listrik. Nah sebelum kita lebih dalam lagi Pak, boleh Pak dijelasin dulu nih. Seperti apa sih pandangan dari Bapak sendiri untuk kendaraan listrik dan antusias dari masyarakat Kota Palembang ini terhadap masuknya kendaraan listrik ini? Oke. Kebetulan saya berkecimpung di dunia otomotif itu sudah 18 tahun, jadi artinya tahu banget transisi dari mobil konven ke mobil listrik. Okay. Nah saat ini posisinya sudah transisi, memang kita diharuskan sudah harus di kendaraan listrik. Gitu, kenapa? Karena yang tadi Cek Susan info tuh, yang pertama BBM sulit, betul, harganya naik. Kalau sudah naik, BBM-nya nggak sulit, enak juga. Ya. Ini udah naik, BBM-nya sulit juga. Nah. Yang membuat antrian panjang, menimbulkan kemacetan segala macam. Nah, dengan solusi BBM kendaraan mobil listrik ini, kita tuh sudah dibuat simple sama mobil ini. Artinya kita tinggal colok di rumah, tinggal tidur, besok pagi kita tinggal pakai. Jadi itu sesimpel itu sebenarnya untuk kendaraan mobil listrik. Gitu. Oh gitu ya, kalau jadi nggak susah-susah lagi kita harus cari bahan bakar. Betul. Dan untuk pemilihannya itu seperti apa sih sebenarnya Pak, untuk pemilihan dari mobil listrik itu sendiri kalau kita pengen belinya gitu? Jadi kalau misalnya kita mau beli kendaraan mobil listrik, yang pertama kali yang kita, karena kan gini, saat ini kan mobil listrik dari China, dari Eropa, dari mana-mana datang. Semua berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mempromosikan. Nah, saat ini banyak yang kendaraan-kendaraan mobil listrik dari beberapa brand yang sudah mulai masuk terus nih. Nah, kuncinya adalah yang pertama kali kalau misalnya mobil kendaraan listrik, satu, yang after sales-nya terjaga. Artinya yang showroomnya banyak, yang sudah ada jaringannya, dan yang kedua, apakah dia sudah memiliki pabrik di Indonesia? Artinya kan kalau misalnya perakitannya sudah di Indonesia, itu kita bisa save secara customer kan. Jadi untuk spare part-nya kita aman, untuk servisnya kita aman gitu. Itu sih pertama kali yang harus dilihat adalah itu. Jadi jaringan showroomnya dulu harus banyak. Yang kedua dia sudah dirakit di Indonesia, itu dulu. Gitu. Oh jadi memang harus dipilih dulu ya untuk spare part. Betul, karena kan kita beli kan histori kan. Benar. Historinya kan harus panjang. Karena kita pakai mobil listrik itu
harus panjang, harus lama. Jangan sebentar. Karena depresiasi mobil listrik itu lumayan untuk saat ini. Mungkin ke depannya kalau kita jual mobil listrik harganya mungkin stabil. Tapi untuk saat ini harga secondnya agak sedikit kurang begitu bagus. Makanya beli mobil listrik saat ini satu kali pakai panjang. Oh, jadi harus enaknya beli baru ya Pak ya? Beli baru dong. Oke. Karena kalau kita beli baru yang pertama kita tahu histori mobil itu kayak gimana. Terus yang kedua after sales kita juga tetap terjaga. Karena kan kita nggak tahu nih pengguna sebelumnya mau dimodif atau tidak. Iya. Yang kita takut, mobil listrik ini sebenarnya kan satu, nggak boleh dimodif. Oh. Gitu. Dimodif dalam artian eksterior, interior atau gimana Pak? Kelistrikan dan lain-lain. Gitu. Kenapa? Karena mobil listrik ini memang dipakai untuk mobilitas sehari-hari, bukan untuk modifikasi. Oh. Gitu. Karena begitu kita modifikasi, misalnya even kita ganti bohlam di aftermarket, itu kita nggak boleh. Oh, jadi memang harus ke tempatnya? Ya, memang harus standarnya. Misalnya dia diganti sama bohlam merek A. Iya. Ya harus merek A lagi. Oh gitu. Maksudnya belum ada kalau kayak mobil konven kan kita bisa ada yang bengkel-bengkel sendiri betul, gitu kan ya. Betul. Nah kalau untuk mobil listrik ini kita harus datang ke showroomnya, beli spare part originalnya, langsung diganti di situ juga. Kenapa? Karena penanganan mobil listrik ini khusus. Gitu, makanya tadi yang saya bilang harus banyak showroomnya. Jadi di setiap provinsi atau di setiap daerah itu harus ada dulu showroomnya. Gitu, karena begitu dia nggak ada di provinsi tertentu, kita repot nanti. Gitu. Nah ini kan banyak orang-orang kan masih awam nih dengan mobil listrik ya Pak Rizky. Bagaimana sih Pak cara kerja dari mobil listrik itu sendiri? Apakah daya baterainya itu tahan atau nanti kata orang kan kebanyakan nggak bisa dibawa keluar kota. Betul. Nah itu seperti apa tuh Pak? Jadi gini, untuk mobil listrik saat ini kita nih customer nggak perlu atau masyarakat nggak perlu takut untuk menggunakan mobil listrik. Kenapa? Karena di setiap daerah pasti ada kantor PLN. Di kantor PLN sudah pasti ada chargernya. Tenaga listrik ya. Tenaga listriknya. Terus even misalnya kan tapi ada perjalanan dari titik A ke titik B. Itu kita nggak perlu takut. Di setiap tol, rest area, itu sudah ada tempat colokannya. Dan itu fast charging. Cepet banget. Kemarin kebetulan saya ke Lampung. Seperjalanan ke Lampung itu baterai saya di tengah jalan habis. Saya masuk ke rest area sambil istirahat sholat 40 menit sudah full lagi. Cuma 40 menit loh. 40 menit dari 38% sampai 100% 40 menit. Itu tinggal cas, kita istirahat makan, ngopi, sholat, habis itu cus lagi berangkat. Gitu. Jadi artinya si mobil listrik ini sudah seefisien itu saat ini, sudah sebagus itu. Jadi nggak perlu kita takut lagi. Jadi kalaupun berkendaraan keluar kota, mungkin kalau ke daerah-daerah kecil ya kali ya, yang mungkin belum terlalu banyak. Ke daerah kecil pun sebenarnya mobil listrik sudah dibekali sama mobile service. Mobile charger. Mobile charger artinya? Jadi di mobil itu kita sudah ada charger bawaan. Bukan charger yang di rumah lagi. Jadi artinya misalnya nih kita ke daerah yang Pagar Alam deh misalnya yang nggak ada, misalnya yang kita harus ini lagi, kita cukup cari daya yang cukup, colok ke listrik yang minimal 3.300 watt, itu sudah bisa ngecas. Gitu. Minimal 3.300 3.300. Jadi kan klasifikasinya itu kan banyak mobil listrik ya, yang jaraknya dari 200, 300, 400, 500, 600 kilo. Jadi sesuai dengan harga mobil juga ya? Kalau kapasitasnya lebih besar, harganya juga lebih tinggi. Tapi kebanyakan Pak kalau di Kota Palembang nih, selama Bapak bertugas di Palembang ini, kira-kira kebanyakan masyarakat Kota Palembang itu ambil yang seperti apa sih Pak? Rata-rata sih ya ambilnya yang, karena gini, customer itu kan banyak, yang ada yang mulai dari entry level sama yang memang sudah punya mobil sebelumnya. Nah hampir rata-rata
customer-customer yang saya temui adalah customer-customer yang sudah punya mobil sebelumnya, habis itu diganti karena BBM naik. Ya, gitu. sulit ya. Sulit banget itu Udah naik harus panjang harus lagi panjang lagi ya. Heeh. Betul. Jadi makanya mobil yang kedua mereka jual ganti mobil listrik dan jaraknya minimal yang customer cari itu di 600 kilo. Oh, 600 kilo. 600 kilometer. Kenapa 605 kilometer, 620 kilometer? Kenapa mereka cari yang lebih panjang? Karena makin jaraknya makin panjang, makin kita jarang ngecas. Ya, gitu. Gitu, dan makin kita nggak perlu berhenti. Iya. Karena kan betul. kalau si mobil listrik itu kan hidupnya dari baterai. Nah, baterainya itu kalau dia bisa menciptakan jarak yang panjang, Iya. dari titik A ke titik B, kalau dia jaraknya pendek, di tengah dia ngecas. Waktu yang dibuang. Tapi kalau misalnya dari dia jaraknya panjang, dari titik A ke titik B, dia nggak perlu ngecas. Waktunya tetap terus panjang. Berarti dalam artian lebih bagus kita mengisi baterai itu di saat baterainya itu sudah mau habis, Pak? 40%, 30%, 40% kita sudah Oh, harus dia ngisi. nanti ada persentase Ada ya, Pak ya? persentasinya. Kalau kayak bahan bakar Ada jaraknya tuh ya, kan, kotak-kotak kayak gitu ya. 234 kilometer lagi atau apa segala macam. Oh, dia ada, muncul ya, Pak ya? muncul. Kalau di situ Muncul, maklum lengkap. Pak Cesusan soalnya belum ada. Iya. Ayo dong, nambah dong. Iya, gitu. Oh, jadi kelihatan ya, Pak ya? Betul, Bagusnya kelihatan. kita cas pada saat 40%. 40%, 30-40% kita sudah mulai ngecas. Dan ngecasnya pun sudah yang jangan sampai full. Maksimal di 97%, 98%. Sama halnya seperti Handphone, ya. iya. Oh, seperti itu. Jadi memang kita harus memilih sesuai kebutuhan lah, Pak ya. Betul. Kalau kebutuhan kita ya memang sering mobile setiap hari. Ya. Pilihnya yang yang penuh. mobil kecil, yang jaraknya pendek kalau misalnya ini gitu kan. Karena sekarang kan sudah mulai mobil listrik ini sudah mulai dari start dari 200 juta Iya. sampai M-an ada. Paling kecil kapasitasnya berapa, Pak? Jaraknya Iya, jaraknya. di 320 kilo. Oh. 310, 320, 310, 320 320 itu kilometer. maju sedikit bisa nyampe ya kali Iya, ke Lampung ke ya. Lampung maju sedikit. Di tengah kita ngecas sedikit, Iya. sebenarnya udah ini. Atau begitu nyampe Lampung langsung cas. Nah, biar bisa muter-muter. Itu 40 menit itu sudah pasti full, Pak? Sudah pasti full. Oh. Sudah pasti full itu. Karena dia untuk fast charging atau ultra fast charging itu 100 kW. Jadi gede banget alatnya tuh. Luar biasa. Kayak gardu dia, kayak gardu, mini gardu. Nah, kalau untuk mesinnya seperti apa sih, Pak, itu? Apakah kayak kita di yang konven itu ada banyak ininya, kayak gitu? ada komponen-komponennya. Iya, banyak itu. Sebenarnya sesimpel ini sebenarnya mobil listrik. Mobil listrik itu sesimpel baterai, motor listrik, udah. Oke. Baterai, motor listrik, Iya, baterai iya, untuk menggerakkan Iya. motor listrik untuk menggerakin bannya, rodanya. Nanti baterai dipecah tuh untuk kelistrikan, untuk apa segala macam, untuk AC, untuk lampu. Jadi nggak ada, Pak, di dalam cup itu nggak ada mesin-mesin komponen banyak itu? Nggak ada. Oh. Gitu, jadi ya cuman baterai di bawah sama roda. Wow, keren Sama motor ya. listrik gitu. Oh. Gitu. Cesusan cuman ada motor bentor listrik itu loh, Pak. Oh iya. Iya, ya kan, Pak Iya, ya? iya, iya. Karena jualan ya, Iya. Pak ya. Karena dagang ya, kayak yang jual-jual kopi di Iya, jalan iya, tuh ya. iya, iya. Nah, itu kan mereka juga pakai listrik ya, Pak ya. Oke deh. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Ini kebetulan kalau Pal TV ini banyak iklannya, Pak. Wah. Iya. Boleh. Ya pemirsa, kita bakal balik lagi tentunya ngobrol-ngobrol dengan tema kita hari ini, tren kendaraan listrik di Palembang. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku Cesusan di Halo Palembang. Iya pemirsa, terima kasih masih setia di Halo Palembang. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Rama Rizky selaku pengamat kendaraan listrik ya. Bagaimana solusinya kalau dengan aktivitas yang di luar terlalu padat ya, dengan apalagi menggunakan kendaraan dengan
BBM sekarang ini lagi naik ya, solusinya pakai kendaraan listrik dong ya. Nah, supaya lebih tahu lagi, ini ngobrol-ngobrol nih pemirsa ya, yang tadi pemirsa mungkin di segmen pertama ketinggalan bisa nonton di YouTube-nya PAL TV ya. Jadi tidak ada alasan untuk ketinggalan informasi-informasi penting khususnya dari PAL TV. Kita lanjut lagi nih Pak Rizky. Ya. Nah Pak, kan pasti kalau setiap produk itu kan ada keunggulannya, ada plus minusnya. Betul. Nah ini kalau di kendaraan listrik ini seperti apa Pak? Untuk di kendaraan listrik untuk saat ini, setiap yang ditawarkan sama kendaraan listrik adalah fitur. Fiturnya yang sudah mewah banget. Ada beberapa mobil yang startnya dari 500 jutaan, itu sudah punya kursi pijit loh. Sudah punya kursi Iya, pijit? sedangkan di Wow. mobil konven itu harga-harga mungkin di 1, sekian Iya, M iya, betul. atau di 1 M gitu. Startnya di 500 jutaan sudah ada kursi pijitnya. Oh, sunroof Pak, sunroof Pak. Sudah pasti dong. Sudah pasti ya? Sunroof, sunroof, ada lagi. Kulkas juga sudah ada. Nah, tuh. Masa Udah kayak sih, kontrakan Pak? itu mobil. Oh, berarti saya bisa dong Pak ngerin rambut di situ. Oh, karena mungkin listrik ya Pak ya? Iya, jadi kulkas itu sudah ada. Dan kalau misalnya kita ada tambahan alat ya, fitur ya, namanya V2L, kita colok ke mobilnya. Iya. Kalau lagi mati lampu, itu mobil bisa ngidupin rumah. Nah, Jadi tuh. genset. Jadi genset. Oh, luar biasa. Jadi makanya saya bilang mobil listrik ini saat ini sepertinya sudah mulai jadi solusi ya. Kita harus Betul. lirik nih mobil listrik. Betul. Gitu. Oh, pemirsa, ya ampun, nih Susan baru tahu bisa ada kulkas, bisa jadi genset, Bisa jadi genset, kursi ada pijet. kursi pijetnya. Kursi pijet itu range harga mobil di 500 ke atas ya Pak? Kurang lebih yang saya lihat tuh di 500-an lah ya. 500 jutaan sudah startnya ada kursi pijit. Kalau, Even di bawah 400 juta fiturnya pun sudah banyak. Di 200 jutaan pun sudah banyak fiturnya. Wow, keren. Kalau untuk Gitu. seatnya itu 3 seat, 2 seat seperti biasa? Tapi hampir rata-rata untuk mobil listrik 2 seat. Oh, 2 seat. Ya, Seperti itu ya Pak ya? 2 baris rata-rata. Oke. Nah itu keunggulannya kalau minusnya ada nggak sih Pak? Ada tetap. Minusnya sebenarnya nggak banyak-banyak. Karena kita nih Betul, baru mau memasuki era baru nih Iya. si mobil listrik. betul. Artinya yang kita butuh adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang harus kita banyakin. Jangan sampai pada saat orang sudah berbondong-bondong ganti Iya. mobil listrik, infrastrukturnya belum banyak. Tapi saat ini sudah ada, tapi belum banyak. Itu bedanya. Jadi misalnya kayak di Palembang sudah ada, sudah banyak. Terus atau di Lahat, Iya. atau di daerah-daerah Greater Palembang, setiap kantor PLN tuh sudah ada. Bahkan si mobil listrik pun, si pabrikan-pabrikan mobil listrik itu menawarkan pasang di rumah untuk si alat chargernya. Gitu. Dan itu free sama mereka. Itu memang program, biasa rata-rata programnya. Jadi dipasangkan di rumah. Jadi artinya sudah nggak ada nih. Cuman kan kita kan sesekali misalnya kita mau trip dong kemana nih, Iya. mau holiday. Nah, itu di daerah-daerah tertentu itu sudah punya kok ininya. Oke. Gitu. Nah, cuman memang kurang banyak Iya. gitu. Jadi tadi juga ada tips dari Pak Rizky kalau cari mobil tuh kalau bisa carinya yang jarak tempuhnya yang jauh. ya. Jadi Karena kita itu nggak buat susah. memangkas waktu. Nah, untuk memangkas waktu karena kan memang setiap charging itu makan waktu Kurang lebih 40 menit, Iya. sejam lah ya kita ambil ya. Kalau belum nyampe 40% kita mau ngecas boleh nggak, Boleh, Pak? boleh. Kan pasti makan waktunya juga nggak terlalu Iya, betul, boleh. banyak ya. Iya. Nah, gitu. Nah, kalau mau cas gimana tuh Pak caranya, Pak? Kalau Bayarnya misalnya mau ngecas, gimana, Pak? bayarnya itu yang pertama kita harus punya aplikasi PLN Mobile. Oh, Kuncinya di iya situ ya, dulu. karena kan listrik Iya, ya, betul. jadi di PLN Mobile nanti di situ ada tulisan kendaraan listrik segala macam. Oke. Kita tinggal klik. Gampang banget kok, scan barcode di mana di alatnya. Alatnya di situ. Habis itu kita mau isi berapa KW? Dari 10, 20, 30, 40. Nanti mereka hitungkan Berapa liter kalkulasi kalau konven ya? Nanti tinggal kita bayar pakai virtual. Wow. Sudah gampang, sudah dipermudah sekali mobil listrik saat ini. Iya, karena tadi di spill juga kata mbaknya kalau udah pakai yang mobil listrik jatuh cinta. Sudah jatuh kayaknya. cinta nggak bakal pindah. Nah, Pak, kalau kita kan orang awam lah ya, listrik itu kayak nyentrum.
Nah, kalau hujan kan kebanyakan gitu. Iya. Bener nggak sih Pak? Terus ada ya berita-berita katanya Cepet listrik kebakar, iya kayak gitu. ini segala Itu macam. gimana tuh Pak? Sebenarnya gini, kita ini cuman butuh penyesuaian. Oke. Jadi saya pernah dengar ada beberapa praktisi otomotif nasional di Indonesia cuman ngomong begini. Saat ini kita balik kondisinya. Oke. 100 tahun yang akan datang baru ditemukan bensin. Saat ini kita sudah pakai mobil listrik nih. Iya, Tapi kita balik kan saat ini kan kita bensin duluan nih baru Bener, listrik. bener. Tapi kita balik nih. Kita sudah pakai listrik duluan baru bensin. Pertama, kita pasti tanya. Pengisian bahan bakarnya gimana? Betul. Cepet apa enggak? Oke, kata dia cepat. Cuma 5 menit sudah full. Oke. Ada tarikannya gimana? Smooth nggak? Oh enggak, dia tetap. Ada getaran nggak? Oh iya, dia tetap ada getaran. Terus bahan bakarnya adanya di mana? Di bawah atau di samping? Oh, takut juga dong kan di Iya. bawahnya ada minyak segala macam. Artinya semuanya itu kita cuman butuh penyesuaian aja. Oke. Gitu. Butuh penyesuaian aja. Untuk keamanannya, safety-nya segala macam itu mereka pasti sudah pikirkan. Karena setiap pabrik itu sudah membuat quality control yang bagus untuk si mobil itu. Safety lah ya. Ada yang mobil itu baterainya sampai dijaga anti tembak, ada. Wah. Ada baterainya yang dari cairan, dari sel, ada. Oke. Gitu. Ada yang dirangkap bagus-bagus. Jadi artinya kalau cuman banjir, tapi banjir bukan banjir yang kelelep ya, bukan ya. Banjir kita maksudnya yang cuman menggenang Iya, lah ya. iya, itu. Menggenang. Karena sampai saat ini saya belum pernah melihat kendaraan yang banjir itu mulus, nggak ada. Iya. Mau mobil konven atau mobil listrik, semua sama. Gitu. Tapi kan kita menjawab nih, takut kesetrum. Iya. Enggak. Karena saya udah pakai nih. Gitu di Hujan-hujan jalan aman. jalan aman. Saya sudah pakai dari sini ke Lampung, ke Jakarta itu mobil listrik. Jadi artinya sudah melewati beberapa medan aman kok mobil listrik. Gitu. Jangan aja kalau hujan badai ya Pak ya. Jangan aja udah. Dijalanin ya, mau Iya. mobil konven juga jangan, Jangan. ya. Hujan badai, berteduh lah dulu Iya. ya. Bahaya ya. Betul. Nah, kalau untuk fitur-fitur yang tambahan tips lah Pak, fitur yang memang kalau kita mau beli, yang memang harus kita perhatikan tuh apa sih Pak? Jarak. Oh, jarak. Yang kedua wajib, kalau saya pribadi ya, lihat garansi baterai. Oke. Ada beberapa brand yang nawarin garansi baterainya seumur hidup. Seumur kita pakai, ada. Bener-bener. Ada yang pakai cuman 4 tahun, ada. Ada yang cuman 8 tahun, ada. Cuman kalau saya pribadi, karena mobil listrik ini 60%-nya baterai. Jantungnya Pak ya? Jantungnya. Jadi artinya ketika nanti kita mau mau ngecas, harus terus cas. Setahun pertama, setahun kedua, setahun ketiga aman. Kita nggak tahu nanti Betul. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun kan saya bilang tadi pakai mobil listrik harus panjang. Betul. Jangan pendek karena mobil listrik fiturnya diciptakan untuk ke depan, bukan buat mundur. Gitu. Nah, siapa produsen pabrikan yang berani kasih garansi baterai yang seumur hidup? Oh, cari yang itu ya Pak Cari ya? yang itu. Atau minimal yang di 8 tahun deh. Tapi kalau saya pribadi yang seumur hidup. Ada kok yang kasih baterai seumur hidup, ada. Oh, nah itu pemirsa. Jadi garansinya tadi, Betul. terus jaraknya, Betul. sama posisi baterainya kali Pak. Posisi tempat baterai sama dia semua aja ya? di bawah semua. Oh, di bawah pasti. semua ya Pak ya? Pasti di bawah semua. Oh gitu. Itu tadi sama cari yang kalau bisa cari yang tahan nembak ya. Iya. Oh, ini kayak film-film gitu aja ya, action ya jadinya Actionnya. ya. Nah Pak, kan pasti kan kalau kita sudah punya nih, pasti ada harus dirawat lah karena Iya. namanya sayang ya dengan Iya. barang. Kalau mobil konven kan ganti oli. Iya. Nah kalau ini seperti apa Pak? Sebenarnya kalau misal mobil listrik kita tuh nggak ada istilah ganti oli, ganti apa. Mereka tuh cuman cek berkala beberapa sistem aja. Paling yang diganti tuh kayak ban, kampas rem, karet-karet, wiper. Oh, Ngecek itu aja. Sama kelistrikan, ngecek modul-modul dan lain-lainnya. Sisanya oke kok mobil listrik, nggak perlu yang kita harus ganti oli, ganti apa. Dan servisnya pun mereka cuma update software.
Oh, berarti Softwarenya komputer di-update, semua, Pak, komputer ya? semua mobil itu. Makanya canggih mobilnya, Wow, canggih luar banget, biasa memang ya. gitu. Nah, kalau di Palembang sendiri, Pak, kebanyakan orang-orang Palembang ini kan punya mobil, kan kita nggak tahu, Pak, ya. Kadang ada satu, kadang ada dua. Nah, kalau cuman satu, kayaknya masih banyak keraguannya dibanding Betul. orang yang punya mobil dua. Betul. Ya, ini ada Ya. satu lagi. Nah, untuk orang-orang yang seperti Cek Susan ini, Pak, ya, yang uangnya banyak tapi utangnya nggak ada, ya, tapi mobilnya itu aja, Pak, bertahun-tahun ya. Iya, iya. Nah, itu gimana, Pak, solusinya, Pak? Pengen sih beli mobil listrik, tapi kan masih ada keraguan. Karena pilihannya udah nggak ada lagi nih, kalau udah pindah ke mobil listrik, dijual nanti harganya turun. Nah, itu gimana, Pak? Jadi untuk customer atau Cek Susan misalnya saat ini punya satu. Misalnya aku mau jual mobilnya, mau ganti mobil listrik. Aku selalu tanya sama customer atau sama calon-calon pelanggan di luar, mobil ini penggunaannya untuk apa? Apakah untuk full dalam kota atau sesekali keluar kota? Nah, itu mungkin, Pak, sesekali juga keluar kota, gimana? Sesekali keluar kota berarti kita harus cari jarak yang di atas 300 up. Oke. Tapi kalau misalnya yang 300, aku sih terus sesekali keluar kota, ini tukar tambah ya artinya ya. Jadi bukan nambah, bukan beli mobil lagi, bukan tukar ya, tambah tukar tambah. jatuhnya. Aku saranin cari yang jaraknya panjang. Oh, yang 600 tadi ya, Yang Pak, 600 kilo. Itu kenapa? berapa harganya, Pak, kira-kira, Pak? Startnya itu kurang lebih main di angka 500 sampai 600 juta. Oh, ya udah ambil dua, Pak, ya? Iya. Gitu. Oh, gitu. Makanya di beberapa produsen kendaraan sekarang sudah kasih nih harga-harga yang murah. Ada yang 200 jutaan, ada yang 300 jutaan. Jadi tergantung kebutuhan kita. Oh, ya udahlah, Pak, nanti tunggu cair yang satu ini, saya beli satu lagi aja lah, Pak. Amin ya, Pak, ya, amin ya. Kita lanjut lagi nih, Pak Rizky ya, sudah yang nggak lewat sih kok ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama aku Cek Susan di Halo Palembang. Pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen terakhir. Di segmen pertama, segmen kedua kita sudah bahas tuntas tentang mobil ya, kendaraan listrik. Jadi sudah tahu tips-tipsnya, pemilihannya, yang mana yang terbaik ya. Khususnya pasti kita pilih dengan baterai garansi seumur hidup kalau bisa, kata Pak Rizky. Benar, Pak, ya? Kita lanjut lagi, Pak. Tadi kita bahas mobil. Nah, kalau motor gimana, Pak? Oke, kalau banyak juga nih, lebih banyak kayaknya kalau banyak banget di motor. Palembang apalagi nih. Karena motor itu saat ini sudah harusnya setiap rumah saat ini kalau aku saran pertama kali coba motor deh. Kalau misalnya mobilnya kemahalan nih atau apa, coba motor dulu deh. Motor itu sudah pasti jauh banget turunnya. Bayangin deh, sekarang jarak kilometer satu motor itu nyampe loh 100 kilo. Ngecasnya cuma 6.000 perak. Wow. Jadi 6.000 untuk 100 kilo, bayangin deh tuh. Iya. Yang belum kebeli mobil, beli motor Beli dulu motor lah ya. dulu. Rasain dulu Rasain ya. dulu gitu. Hematnya, kan yang kita lihat adalah hematnya kan. Iya. Hemat pajak. Nggak bayar pajak? Bayar dong. Cepet ya kalau ngomong nggak bayar pajak ya. Tetap ada pajak. Jadi memang, tapi pajaknya jauh, murah. Pajaknya itu nggak nyampe, paling cuma 30-50 ribu. Gitu. Kalau mobil gimana, Pak? Kalau mobil pajaknya murah juga. Kita ambil contoh di brand A yang harganya 300 jutaan konvensional, ya, itu kurang lebih pajaknya mau pasti di angka 4 sampai 5 juta. Ini di sini paling cuman pajaknya itu cuman 350 ribu sampai 450 ribu. Harga 300 jutaan itu? Iya. Wow. Gitu. Paling main pajaknya di angka segitu. Karena yang aku lihat harga 500 juta itu pajaknya cuma 450 ribu. Wih, sudah Sudah murah. Bensin hariannya, bahan bakarnya ya, si listriknya ya.
si pajaknya juga murah. Wow. Terus dia punya perawatan juga gampang, simple. Mau ngecasnya di rumah dipasangin. Jadi apa lagi? Bener. Motor listrik pun sama. Dia ada juga tuh ininya, si chargernya. Di rumah juga Di bisa, rumah kan? juga tinggal pasang. KWH-nya 1000 KWH juga bisa cukup. Iya. Gitu. Ya kalau bilang-bilangin takut ya kita kan handphone dari Handphone juga malah dari lebih parah, lebih semalaman. parah. Nanti Iya. kan ya sleep call Sleep gitu call, ya. ya. Di sini terus dia pakai ini, nggak takut apa kena listrik. Padahal di berita-berita banyak udah charger sambil sama nge-charge, ini, sambil ya. main game. Itu kan Masih sebenarnya aja. tinggal kita beralih ke pola yang baru. Iya. New pola yang baru yang kita harus gunain saat ini. Oke. Nah kalau motor apa tuh pilih tipsnya? Sama aja Pak? Sama, satu itu. Terus yang kedua, cari yang banyak showroomnya. Karena sudah pasti wajib kan Perawatan juga. perawatan nih. Kalau misalnya kan banyak nih kayak di pasar-pasar segala Iya. macam. Dia kan cuman toko nih. Nah, showroomnya di mana? Iya. Yang kita buat ininya. Gitu. Karena kita kan harus ganti kampas rem. Benar. Sudah harus. Nah, mau belinya di mana? Kalau misalnya ada apa-apa, kita harus belinya, mau ganti perawatannya di mana. Jadi cari yang ada showroomnya. Pertama kali itu. Pertama dulu. kali, karena itu after sales. Itu yang buat nge-save-in kita, ngejaga kita. Betul. Karena kita pemakaian mobil ini satu kali Betul, untuk jangka waktu yang lama. betul. Wow. Jangan cuma sebentar. Jadi naik kendaraan listrik harus fullin. Betul. Nah kalau untuk tadi kan ngomongin hemat terus nih Pak. Nah seberapa hemat sih kalau pakai kendaraan listrik ini? Hemat banget. Kita bayangin lah ya, satu hari jarak dari rumah ke kantor itu 20 kilo kita ambil Iya, PP PP ya. Kita Oke. ambil PP 20 kilo karena kota Palembang jaraknya ya situ-situ Ya, aja kan. situ-situ, puter-puter 30 aja. menit, 30 Iya. menit gitu. Kita ambil 20 kilo PP. Satu kali ngecas. Ya. Itu kita ambil yang 300 kilo deh atau yang kita ambil yang 300 kilo deh. Iya. 300 kilometer. Artinya kalau misalnya 1 bulan kita pakai setiap hari, itu kan kurang lebih main di angka 600 kilo kita muter kan. Karena satu hari 20 kilo. Benar. 600 kilo. Berarti satu bulan kita cuma ngecas 1 kali. Oh, nggak nyampe 200.000 lah ya? Enggak berarti cuman 180-an ya. Kurang lebih ya. 180. Bandingkan dengan sekarang, saya nih pribadi sebelum saya beralih ke Iya. mobil listrik ya, 1 minggu saya pasti isi bensin 500.000. Sama. Pasti. Jadi 2 juta satu bulan ya? 2 juta 1 bulan. Kita ambil ini deh, kita ambil paling gede deh di mobil listrik. 250.000 deh. Betul. Berbanding sama 2 juta, jauh dong. Iya dong, udah pangkas kos 1 juta Iya 750 dong, ya. itu. Terus pajaknya juga yang tadi saya info murah banget. Pajaknya gitu. itu di angka mau ke angka 500.000 aja Iya. harus mobil Harusnya yang sudah berapa oke ya? loh, iya. Jadi lumayan tuh 1.750.000 udah bisa dong kita main padel berapa kali. Iya dong. Sudah bisa mabar ya? Udah bisa mabar, coaching tenis berapa kali Iya. ya. Bener, Iya, bener, kadang-kadang kan bener. mikir cuman masyarakat itu cuma pengen tahu seberapa safety-nya kan Betul. pemakaian itu Betul. tadi. Nah, tadi sudah dijelasin juga nih sama Pak Rizky bahwa hanya penyesuaian saja. Betul, hanya penyesuaian saja. Bahkan untuk pelindung baterainya itu ada yang anti tembak, Ada anti yang peluru ya. anti Pak, peluru. Jadi memang dia tuh sudah dijagain pakai baja-baja yang khusus yang memang dibuat. Gitu. Itu tadi jadi kalau pemilihannya itu salah satunya ada showroomnya, terus cek baterainya, Cek baterainya, waranti baterainya, Itu. terus fiturnya, sisanya tinggal adu fitur. Gitu. Nah Pak, kalau ada nggak yang selain baterai yang memang harus diperhatikan kalau untuk listrik ini kendaraan? Selain baterai, untuk yang kita perhatikan adalah Dia rata-rata matic ya Pak ya? matic pasti. Matic semua ya? Pasti yang harus diperhatikan adalah sebenarnya di diri kitanya, karena kita harus penyesuaian. Yang tadinya misalnya kita mau ke titik A sampai titik B nggak perlu berhenti. Iya. Nah kita perlu nih ada perjalanan, itinerary-nya nih.
Iya, iya. Kalau misalnya saya mau ke titik A ke titik B biasanya waktunya 30 jam misalnya Iya. keluar kota. Berarti kalau Ada misalnya spare waktu ini ada yang spare waktu tambahan sekitar 1 sampai 2 jam. Tapi kan kita mengemudi sebenarnya kan kita harus ada istirahat. Iya, Nah, itu yang harus kita itu. pakai gitu. Paling nggak kalau bahkan kata orang 4 jam nyetir itu harus istirahat 30 menit. Betul. Supaya nggak ngeblank Supaya ya, nggak Pak, ya? ngeblank, Apalagi kalau nggak di pakai tol. Nah, ada kayak apa ya, miss system nggak sih Pak kalau di ini di Setiap produk mau konvensional atau mobil bensin atau mobil listrik, saya jamin pasti ada miss. Tapi makanya tadi yang saya bilang, miss-nya seberapa miss sih? Iya, iya. Terus yang kedua, after sales-nya gimana? Kalau udah miss, tiba-tiba after sales-nya buruk, dia nggak ada showroom-nya atau showroom-nya cuma sedikit, atau jaringan showroom-nya cuma di titik A aja nggak ada Iya, titik. iya, iya. Nah itu gimana? Nah makanya saya bilang tadi kata kuncinya adalah harus ada showroom, harus ada pabrik. Sehingga kalau misalnya ada miss-miss seperti itu, langsung cepat ditangani. Gitu. gitu ya. Jadi memang istilahnya ya ada apa induknya lah. Betul. Nah, jadi supaya Ada masyarakat- base-nya lah. Jadi masyarakat Palembang khususnya pemirsa setiap Pal TV itu jangan takut lagi jadi solusi. Lebih takut lagi kalau kita harus mengeluarkan uang lebih banyak ya. Itu dia. Dibanding- Dibandingkan ini. Iya, dibandingkan kesentrum tadi ya. Karena kan memang hujan nih kadang-kadang nggak tahu juga kan Iya. Pak ya. Nah, jadi kalau cuman hanya hujan Genangan kecil, genangan air itu biasa masih lah Pak biasa ya. aja, nggak perlu takut. Apalagi kan kalau kayak di Jakarta kan Banjir kan juga. Kalau misalnya mobil listrik memang kurang begitu bagus, di Iya. Jakarta sudah banyak yang kesetrum dong. Benar. Tuh enggak gitu Banyak kan. dong masuk berita ya, berita Iya. gerobak. Nah ini nggak terasa Pak, kita sudah di penghujung acara. Boleh terakhir closing statement buat masyarakat Kota Palembang khususnya perihal tema kita hari ini. Silakan Pak. Oke, khususnya untuk warga Palembang, saat ini saya mengajak untuk beralih ke kendaraan listrik karena yang pertama efisiensi dari segi bahan bakar murah, terus ngecasnya juga gampang, perawatan juga gampang, dan satu lagi pajaknya juga murah. Dan mobil listrik ini saat ini warga Palembang nggak perlu takut karena sudah banyak sekali yang pengguna-penggunanya dan harusnya aman dan nggak ada apa-apa. Jadi mari warga Palembang kita beralih ke kendaraan listrik untuk mencapai go green kita dan lebih efisiensi budget kita di tiap harinya. Terima kasih. Iya, sekali lagi terima kasih Terima Pak kasih Rizky banyak. untuk informasinya yang bermanfaat hari ini dengan tema kita trek kendaraan listrik di Palembang. Mudah-mudahan sudah nonton ini pemirsa Pal TV ini berbondong-bondong untuk beli mobil listrik. Kendaraan listrik, Kita harus betul. menjadi smart buyer ya. Betul. Karena untuk mengatur perekonomian kita itu adalah kita sendiri. Bagaimana Betul. kita menjadi smart buyer dan jangan sampai konsumtif. Betul. Gitu. Nah pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Halo Palembang. Ini saksikan terus Halo Palembang setiap harinya dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Cuma di Pal TV memang punya kita. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.